Oke, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Didi di channel Didi Iwak Banyu. Siang ini saya ingin menyampaikan, membahas tentang persiapan media untuk budidaya cacing sutra. Jadi kita akan membuat tambahan pakan untuk cacing sutra di lahan yang baru. Biasanya saya mencampurkan beberapa bahan yang kita fermentasi. Jadi bahan utama saya hanya memakai limbah. Yang pertama saya menggunakan biasa kue puyuh, bisa diganti dengan kue ayam, bisa juga sapi ataupun kambing, tetapi yang saya lakukan di Bangkilan ini saya memakai kotoran kelinci. Jadi salah satu bahannya adalah kue, yang kedua dedak, yang ketiganya adalah ampas tahu. Ketiga bahan itu komposisinya biasanya kalau saya untuk 24 meter persegi saya membuat 2 karung kue puyuh, 10 kilo dedak, 10 kilo ampas tahu. Kemudian kita aduk rata. Sesudah diaduk rata, kemudian kita siram dengan air probiotik. Biasanya saya memakainya 15 liter di ember pil besar itu. Saya kasih 7 tutup probiotik, kemudian 3 tutup molase, terus saya kasih segenggam dedak. Kita aduk dulu kurang lebih 3 menit. Setelah kita aduk 3 menit, kemudian kita siram-siramkan ke kue, dedak, dan ampas tahu. Kita aduk rata sampai jangan terlalu basah, hanya lembab saja. Setelah bercampur rata, baru kita masukkan ke dalam wadah tertutup. Bisa di tong, bisa juga di plastik sampah, kemudian kita ikat rapat. Kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena matahari, tidak terkena hujan, minimal 7 hari. Setelah 7 hari baru kemudian kita masukkan ke lahan yang sudah kita siapkan untuk budidaya. Setelah proses 7 hari itu selesai, kita buka fermentasi. Fermentasi tersebut biasanya orang menyebut dengan anaerob, tertutup rata. Proses fermentasi ini fungsinya salah satunya adalah mempercepat proses pembusukan, memperbanyak bakteri baik, kemudian mengurangi bau. Ya nanti diharapkan tidak terjadi pencemaran bau, polusi bau di lingkungan yang kita buat. Setelah 7 hari, kita tebar media tadi ke lahan sambil kita alirin air. Kita ratakan, kita diamkan 2 hari. Baru setelah 2 hari itu bisa kita masukkan bibit starter cacing sutra ke lahan tersebut. Jadi salah satu indikasi kalau fermentasi berhasil biasanya akan tercium bau segar seperti bau tape. Jadi tidak lagi berupa bau kotoran hewan atau bau ampas tahu, tetapi yang tercium adalah bau segar kayak tape gitu. Itu indikasi yang biasa kita pakai. Hasilnya akan seperti itu jika terjadi proses fermentasi anaerob secara sempurna. Jadi tolong diperhatikan, lakukan fermentasi itu dengan hati-hati, tidak ala kadarnya, karena proses ini nanti akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan cacing sutra. Jadi kalau bahan yang kita pakai itu biasanya kue ayam, kue puyuh, sapi, membutuhkan waktu yang hampir sama, rata-rata di atas 1 kali 24 jam biasanya sudah terjadi proses fermentasi. Jadi semua bahan itu hampir sama perlakuannya. Hanya kalau saya selama ini cenderung lebih ke kotoran puyuh, karena kotoran puyuh itu masih banyak mengandung protein tinggi. Oke, itu tadi pembahasan saya tentang bagaimana cara membuat media tambahan, media fermentasi sebagai pakan cacing sutra. Jadi tolong diperhatikan prosesnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya.